Halo semuanya, ayo tekan tombol subscribe dan mari kita buat perjalanan ini lebih seru bareng-bareng. Eits, jangan lupa like dan komen juga ya, dengan masukan dari kalian pemirsa terkasih, semoga channel ini lebih berkembang. Terima kasih. Bab 331. Kalau begitu mari kita berharap bahwa kamu memiliki nafsu makan yang sangat besar. Harvey York memiliki ekspresi acuh tak acuh. Jam tangan ini palsu, tiruan dari level terendah, sangat bodoh sehingga menggelikan. Siapapun dengan akal sehat paling sedikit bisa melihat melewati ini. Penilaian bahkan tidak diperlukan. Kamu sangat bodoh-bodoh. Louis Zarate mau tak mau menunjuk tepat ke hidung Harvey. Penipu ini telah melewati batas. Beraninya dia bahkan melontarkan omong kosong ini. Rosalie Naiswell memandang Harvey dengan sedikit kekecewaan. Kalah melawan seorang profesional seperti Louis tidak memalukan, tapi sikap Harvey membuatnya terlihat sangat buruk. Rosalie tampak agak curiga. Mengapa Harvey mengeluarkan getaran yang sama sekali berbeda dibandingkan sebelumnya? Apakah dia salah menilai dia? Charles Zarate dengan santai melirik Harvey dan tersenyum. Bagus untuk menjadi kompetitif ketika kamu masih muda. Tapi terkadang, kamu harus mengakui ketika kamu kalah. Tidak ada gunanya menjadi pecundang yang sakit. Tentu saja, Charles juga yakin bahwa jam antik itu asli. Uhuk-uhuk. Sane Naiswell berdeham saat dia melihat Harvey dalam-dalam dan mengingatkannya. Oh, Harvey. Jika kamu berpikir bahwa arloji antik itu palsu, kamu setidaknya harus memberikan penjelasan yang tepat. Harvey melirik Sane. Rubah tua itu sudah tahu jawabannya tetapi tidak membantu Harvey, sebaliknya, dia ingin Harvey menerangkan sendiri. Sane berusaha untuk tidak menyinggung Charles. Sungguh sekelompok orang yang baik, rubah tua ini. Harvey menghela nafas dan berkata dengan tenang. Analisis Louis sangat teliti, dan aku juga mendapatkan beberapa pengetahuan dari ini. Aku tidak tahu bahwa ada begitu banyak cara berbeda untuk mendekonstruksi jam tangan Rolex. Setelah mendengar apa yang dikatakan Harvey, Louis hanya bisa tersenyum bangga. Sepertinya penipu ini akan mengaku. Namun, Harvey terus berbicara sambil menggosok alisnya. Sepertinya ada kesalahan sementara. Aku yakin semua orang di sini dapat membedakan model jam tangan yang mana ini kan. Submarin Rolex, juga dikenal sebagai hantu air, dan jam tangan khusus ini adalah prototipe hantu air. Louis mengerang. Ini semua pengetahuan dasar, bagaimana mungkin dia tidak tahu? Jadi pada tahun berapa hantu air generasi pertama ditemukan? Tahun 1953. Louis tanpa sadar mengucapkannya. Louis segera menyadari sesuatu begitu dia mengatakan itu. Seri hantu air hanya tersedia dari tahun 1953, tetapi logo Tiffany pada jam tangan antik, menurut apa yang dikatakan Louis sendiri, adalah kesepakatan khusus dari tahun 1940 hingga 1943 di Amerika oleh cabang toko Tiffany. Perbedaan waktu antara jam tangan dan logo adalah 10 tahun. Ini adalah salah satu kesalahan tentatif yang paling umum, oleh karena itu arloji itu palsu. Sayang sekali bahwa Louis hanya mempertimbangkan teknis untuk evolusi historis jam tangan antik tersebut untuk penilaian, tetapi telah melupakan akal sehat. $200, paling tinggi. Harvey berbicara dengan tenang. Tuan Naiswell, Anda telah ditipu jika Anda membeli jam tangan lebih dari jumlah itu. Mata Sane berkedut dan tidak bisa berkata-kata. Dia telah menghabiskan $1.000 untuk ini, tetapi jika apa yang dikatakan anak itu benar maka dia dimanfaatkan. Bagaimana ini mungkin? Louis meraih apa yang disebut jam tangan antik, menolak untuk mempercayai pengurangan Harvey, dan membaliknya ke bagian belakang jam. Tubuhnya mulai gemetar begitu dia melihat inti arloji yang sederhana dan kasar. Jam tangan palsu. Jelas palsu. Poin penting adalah bahwa dia telah membuat penilaian yang salah tentang arloji tersebut dan kalah dari seorang penipu. Mulut Rosalie sedikit terbuka. Matanya yang menakjubkan menatap tajam ke arah Harvey saat dia tersipu.
Dia meragukan kemampuan Harvey sebelumnya sampai Harvey menyimpulkan apakah arloji itu palsu atau tidak dengan sedikit usaha. Ini bukan bakat yang bisa dimiliki seseorang seperti Louis. Pada saat itu, peringkat Harvey dan Louis di hatinya ditetapkan. Bab 332. Ini. Charles Zarate membeku di tempat. Bahkan dia mengira jam itu asli. Dia tidak tahu bahwa jam tangan palsu bisa dipalsukan sejauh ini. Pada saat itu, wajahnya berubah masam seperti lemon. Charles dan Louis Zarate tidak mau mengakuinya. Mereka sangat angkuh dan bahkan tidak mempertimbangkan untuk mengidentifikasi barang antik pada langkah yang paling sederhana. Jika ya, mereka mungkin tidak salah menilai barang antik itu. Aku bahkan tidak menilai barang antik itu sendiri. Aku akan selesai membedakan keaslian dalam waktu kurang dari 1 menit jika hal-hal seperti ini ada di tanganku. Louis menggertakkan giginya dan dia tidak yakin. Ia tidak mau mengaku kalah. Di matanya, apa yang disebut kerugian ini adalah karena aturan yang telah ditetapkan Sane Naiswell. Jika bukan karena itu, bagaimana dia bisa salah mengira jam tangan palsu ini sebagai yang asli? Gelandangan yang tampak celaka ini, Harvey York, hanya menang karena dia beruntung. Bahkan Sane berdiri di sisinya, membuatku terlihat buruk. 1 ronde lagi. Tidak mungkin aku akan kehilangan yang ini. Louis berkata dengan dingin sambil mengerang. Dia harus membuktikan dirinya layak di depan Rosalind Naiswell bahwa dia adalah satu-satunya pangeran sejatinya, hanya dengan begitu dia akan cocok untuk bersamanya. Dan pria di depannya ini tidak lebih dari gelandangan yang tampak celaka. Tentu, tapi bukankah kamu harus memakan ini dulu? Harvey tersenyum. Louis telah mengadu domba dirinya dengan Harvey sejak mereka bertemu. Kebiasaan lama sulit dihilangkan, Harvey tidak terkecuali. Kau. Louis terdiam. Bagaimana dia bisa makan ini? Penyesalan mulai muncul pada titik di mana dia ingin menamparkan wajahnya sendiri. Bagaimana dia bisa begitu cerewet? Baiklah, para pemuda itu hanya bermain-main. Tidak perlu terlalu serius tentang hal itu. Aku yang menjadi tuan rumah pameran barang antik hari ini. Jika aku tidak segera muncul, mereka akan mengkhawatirkannya. Sane berkata tepat waktu, memberi Louis kesempatan untuk memaafkan dirinya sendiri dari rasa malu. Charles menatap Harvey dalam-dalam. Kemenangan tidak berarti apa-apa. Sane telah mengeluarkan harta karun kali ini. Bagaimana kalau kalian berdua bersaing satu sama lain di pameran barang antik? Charles secara alami tidak berpikir bahwa muridnya sendiri akan kalah, dia hanya salah menilai sesaat. Bakat muridnya dalam barang antik telah jauh melampaui miliknya, bagaimana dia bisa kalah melawan siapapun? Tapi Harvey tersenyum. Aku akan lulus. Aku tidak akan suka berurusan dengan orang yang tidak menepati janjinya. Harvey selalu menghormati orang yang lebih tua. Tapi mengapa dia menyelamatkan wajah Louis ketika Louis terus-menerus mencaci maki dia? Meskipun Sane bermurah hati dan menawarkan keduanya untuk memaafkan diri mereka sendiri, Harvey tidak terlalu mempedulikannya. Tidak peduli seberapa baik Charles bisa menjalankan mulutnya, dia hanyalah presiden asosiasi penjual barang antik Niumhi. Bahkan jika mereka memiliki sedikit otoritas, Harvey adalah CEO York Enterprise. Mengapa dia bahkan takut pada mereka? Menghormati mereka adalah satu hal. Tapi fakta bahwa guru dan muridnya suka pamer benar-benar membuat Harvey kesal. Harvey, apakah kamu tidak takut? Takut orang akan tahu bahwa kamu tidak tahu bagaimana menilai harta karun. Louis menatap Harvey dengan penuh amarah. Jika dia menolak tantangan itu, Louis tidak akan punya kesempatan untuk berbalik. Apakah penting bagimu apakah aku melakukannya atau tidak? Harvey tersenyum. Kau. Louis sangat marah sehingga tubuhnya mulai gemetar. Charles menggelengkan kepalanya setelah melihat muridnya marah karena sesuatu yang begitu sepele. Muridnya agak kurang dalam hal alam, tapi Harvey juga cukup arogan. Tanpa pikir panjang, Charles tersenyum. Pemuda. Jika kamu berpikir bahwa Louis bukan lawanmu, bagaimana dengan kamu dan saya berdebat setelah beberapa saat?
Harvey segera mengerutkan kening, dia kemudian mengangguk setelah beberapa saat. Tentu saja. Harvey telah menyadari, jika dia tidak menerima, keduanya tidak akan pernah menyerah untuk menantangnya. Setelah mendengar Harvey menerima permintaannya, Charles dengan cepat membawa Louis keluar dari ruangan tanpa sepatah kata pun. Bab 333. Mengapa saya harus berhasil menilai harta karun? Harvey York mengangkat bahu. Saya takut berbuat salah padanya. Apakah dia bahkan layak untuk ditakuti? Harvey berkata secara alami. Menilai harta baginya tidak lebih dari hobi. Dia tidak bergantung pada ini untuk mencari nafkah, mengapa dia takut menyinggung otoritas industri tersebut? Penampilan Sane Naiswell membeku. Dia mencoba melakukan pemeriksaan latar belakang pada Harvey setelah dia menolak tawaran Sane sebelumnya, tetapi tidak menemukan sesuatu yang istimewa tentang dia. Hanya ada dua kemungkinan. Satu, Harvey York memang hanya orang biasa. Kedua, sejarah Harvey York begitu luar biasa sehingga bahkan keluarga Naiswell tidak memiliki izin untuk melihat masa lalunya. Itu sebabnya dia tidak menemukan apapun. Sane tidak menyangka bahwa orang seperti Harvey hanyalah orang biasa, jadi itu hanya penjelasan lain. Seorang York, keluarga York di South Light. Pertanyaannya adalah, tidak ada yang pernah mendengar sosok seperti ini di keluarga York. Sane tidak bisa membungkus kepalanya dengan misteri ini. Tapi ini semua normal, Harvey sudah diasingkan 3 tahun sebelumnya oleh keluarga York dan menghapus semua jejak yang berkaitan dengan Harvey dalam keluarga. Sebagai orang luar seperti Sane, wajar saja jika dia belum pernah mendengar tentang Harvey sebelumnya. Tanpa pikir panjang, Sane tersenyum. Sejujurnya, barang antik yang akan aku tunjukkan bukanlah benda biasa. Kamu sebaiknya berhati-hati. Jika kamu kalah di depan semua orang, mengetahui orang tua itu, kemungkinan besar dia akan melemparkanmu ke bawah bas dengan sekuat tenaga. Harvey memutar bola matanya. Bagaimana kamu bisa menyalahkanku untuk ini? Jika bukan karena cucu perempuanmu yang manis, bagaimana mungkin guru dan murid itu membenciku dengan penuh semangat sekarang? Benar, Harvey. Apakah kamu membutuhkan bantuanku untuk membujuk Charles? Katakan padanya untuk berhenti melawanmu, maka kamu akan dapat menyelamatkan diri dari rasa malu. Sane memberi tahu Harvey dengan niat baik. Aku akan lewat. Harvey menggelengkan kepalanya. Apakah Anda tahu seberapa percaya diri saya dalam mengalahkan mereka berdua? Seberapa percaya diri? Sane penasaran. Pemuda di depannya ini tidak pernah menunjukkan kemampuannya, tetapi matanya yang tajam untuk menilai harta sangat tepat. Saat itu, Sane juga penasaran seberapa yakin mereka bisa mengalahkan Harvey. 100%. Harvey dengan santai berkata seolah itu bukan masalah besar. Tapi setelah mendengar ini, Sane membeku di tempat. Dia sadar kembali setelah melihat siluet Harvey saat dia hendak keluar dari ruangan dan kemudian mengejarnya. Rosalie di sisi lain linglung hanya dengan melihat Harvey, lalu kembali sadar setelah memanggil dirinya sendiri dan berjalan keluar ruangan. Dia tidak mau mengakui bahwa Harvey pada saat itu telah membuatnya terpesona sampai-sampai dia terpesona tanpa daya. Dia adalah wanita muda dari Naiswells. Bahkan jika dia mengagumi seorang pria, bagaimana dia bisa sampai pada titik di mana dia terobsesi? Harga dirinya tidak mengizinkan, apalagi pria itu sudah menikah. Pada saat yang sama, di ruang dansa. Pada saat itu, sudah hampir 1 jam lebih lambat dari waktu yang tertulis dalam undangan pameran barang antik. Tapi Sane belum juga muncul, dan orang-orang yang hadir pun bingung. Tentu saja, beberapa orang telah menumbuhkan kebencian jauh di dalam hati mereka. Tetapi pada saat itu mereka bahkan tidak berani mengeluarkannya. Karena keluarga Naiswell menjadi tuan rumah pameran barang antik, yang pertama kali diadakan di Niumhi. Standarnya tinggi dan aturannya ketat. Pada kesempatan ini, tidak ada yang berani mengatakan sepatah kata pun jika Sane terlambat beberapa jam dan semua orang akan menunggu di sana dengan patuh. Mengapa Master Naiswell belum hadir? Bagaimana mungkin dia tidak berada di sini tepat waktu, terutama pada kesempatan ini?
Dia bahkan tidak ada di sini sekarang, apakah sesuatu terjadi padanya? Sean Zimmer terus-menerus melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu. Jarang sekali keluarga Zimmer bisa menghadiri acara sebesar ini. Mereka lebih takut pada kecelakaan yang mungkin terjadi daripada keluarga Naiswell. Aku tidak peduli apakah Master Naiswell hadir, tetapi sekantong sampah yang tidak berharga itu tidak hadir. Aku tidak tahu apa yang dipikirkan sampah tidak berharga itu sekarang. Aku sedang tidak ingin makan sekarang. Aku ingin pulang dan membuatnya berlutut di depanku. Seberapa hebat kedengarannya? Zack Zimmer membuat wajah penuh kegembiraan. Bab 334. Queen Zimmer menutup mulutnya sambil tersenyum. Kenapa terburu-buru? Tidak apa-apa menunggu 1 atau 2 hari untuk mainan yang akan berlutut setiap kali dia melihatmu. Itu benar. Zack Zimmer mengangguk sambil memasang wajah puas diri. Malam ini panjang, akan ada banyak peluang. Jika dia berani mengambil kembali janjinya, aku akan membuat orang mematahkan kakinya. Jangan lupa mengapa kita di sini malam ini. Queen gelisah saat dia mengarahkan pandangannya ke meja tanpa siapapun di sana. Bukankah CEO York Enterprise yang baru seharusnya ada di sini? Mengapa meja itu masih kosong? Itu calon suamiku. Apa yang harus kulakukan jika dia tidak datang? Zack tersenyum dan berkata, jika aku jadi dia, aku juga akan terlambat. Dia mewakili semua keluarga York di Southlight, lagi pula, statusnya bahkan lebih tinggi daripada keluarga Naiswell. Fakta bahwa dia bersedia datang sudah memberi muka kepada keluarga Naiswell. Bahkan jika dia tidak hadir pada akhirnya, apa yang bisa dilakukan keluarga Naiswell tentang hal itu? Queen memikirkannya dan sampai pada kesimpulan yang sama. Pria masa depannya lebih unggul dan mendominasi. Tetapi jika dia tidak ada di sini, bagaimana aku bisa mengambil inisiatif? Setelah melihat wanita muda dan cantik di sekitar, juga menatap meja kosong yang siap beraksi, Queen merasakan amarah menjalar di tubuhnya. Kalian sekelompok orang yang datang kemari, beraninya kalian berencana datang untuk calon suamiku. Tapi aku, Queen Zimmer ada di sini, kalian semua tidak punya kesempatan. Queen menggertakkan giginya, tapi hatinya bergembira. Akan baik-baik saja jika CEO baru York Enterprise tidak hadir hari ini. Keluarga Zimmer akan tetap bekerja dengan perusahaan, akan ada kesempatan untuk bertemu. Jika dia datang hari ini dan dijemput oleh orang lain yang datang, maka itu akan menjadi masalah besar. Pada saat itu, aula yang tadinya sunyi tiba-tiba menjadi ramai dengan kebisingan. Orang-orang yang duduk semua segera berdiri untuk menyambutnya tanpa sedikit pun kebencian terlihat. Tuan Naiswell. Kamu adalah idolaku, Tuan. Aku menonton acaramu setiap kali ditayangkan, Master. Tuan, tolong adakan lebih banyak pameran barang antik di Niumhi. Itu akan menjadi kehormatan kami. Banyak pujian membanjiri. Pada saat yang sama, orang-orang bingung karena ada seorang pemuda tepat di samping Master Naiswell. Siapa pemuda ini? Mengapa dia memasuki aula bersama Master Naiswell? Dia bukan dari keluarga Naiswell, yang paling dekat dengan Master Naiswell adalah Nona Rosalie Naiswell. Tetapi jika dia bukan dari Naiswells, bagaimana dia bisa berjalan sedekat ini dengan Master Naiswell? Ini pasti bakat muda yang dikagumi oleh Master Naiswell, dia bahkan mungkin diperlakukan sebagai cucu menantu olehnya. Dia pasti sangat beruntung. Benar, aku mendengar bahwa Nona Naiswell memiliki peluang besar untuk berhasil di keluarga Naiswell. Jika seseorang menjadi suaminya, tidak hanya tidak perlu khawatir tentang hidup selama beberapa tahun, dia tidak perlu khawatir selama beberapa generasi. Ya Tuhan, kenapa bukan aku? Suara kebingungan bergema satu demi satu, tetapi hanya Zimmer yang tidak mengucapkan sepatah kata pun. Mereka terkejut di luar keyakinan. Kakek Zimmer, Zack, Queen, Sean Zimmer, dan Mandy Zimmer terdiam. Karena bakat muda yang dibicarakan orang-orang bukan sembarang orang, tapi Harvey York. Menantu laki-laki yang tidak berharga tidak hanya datang, tetapi dia juga berjalan ke aula bersama Master Naiswell.
Itu berarti keduanya kemungkinan besar mengobrol di tempat lain sebelumnya. Perlakuan standar tinggi macam apa ini? Sulit dipercaya. Bagaimana itu mungkin? Bagaimana bisa sampah itu, Harvey York? Wajah Zack langsung berubah menjadi hijau. Dia hampir tidak bisa menahan diri untuk menamparkan wajahnya sendiri, dia tidak bisa mempercayai pemandangan yang dia lihat. Dia sudah memikirkan bagaimana Harvey harus berlutut di depannya, tapi apa itu di depannya? Jika tidak ada kewarasan yang tersisa dalam dirinya, dia akan mencekik Master Naiswell dan menanyakan hal ini kepadanya. Bab 335. Kakek Zimmer menarik napas berat, ekspresinya membeku. Kualifikasi macam apa yang harus dilalui Harvey York di samping Master Naiswell? Dia harus mencari tahu ini. Tetapi dalam keadaan seperti itu, ini tidak masalah sama sekali. Lebih penting lagi, ini telah terjadi. Apa yang sedang terjadi? Harvey York, sekantong sampah tak berharga ini. Apa haknya? Queen Zimmer kesal. Meskipun dia tidak harus langsung berlutut ketika dia melihat Harvey, dia masih tidak bisa menerima bahwa sekantong sampah yang tidak berharga di matanya berdiri di samping Master Naiswell seperti pewaris raja. Mandy Zimmer tercengang, meskipun dia tidak terkejut seperti orang lain. Terutama baru-baru ini, seorang suami sampah yang tidak berharga ini telah membuatnya merasa bahwa dia penuh dengan misteri. Tapi Mandy tidak pernah berpikir bahwa suaminya bisa berdiri setinggi ini, tahu orang hebat seperti Sane Naiswell. Mungkin karena The Rocky Mountains Landers Peak. Itukah sebabnya Master Naiswell mulai memandangnya? Mandy bergumam pada dirinya sendiri, hanya ini yang bisa menjelaskannya. Kakek Zimmer mendengar Mandy dan bertanya. Mandy, itu The Rocky Mountains Landers Peak. Jelaskan. Mandy memikirkannya sejenak. Belum lama ini ada lelang, Harvey menilai lukisan terkenal yang sudah turun-temurun, The Rocky Mountains Landers Peak. Waktu itu Nona Rosalie Naiswell mengatakan bahwa itu palsu, tetapi Harvey berkata sebaliknya. Nona Rosalie kemudian berkonsultasi dengan Master Naiswell melalui video call kemudian membuktikan bahwa lukisan itu memang nyata dan bernilai jutaan dolar. Aku mengerti. Kakek telah menghela nafas lega. Dia mengira Harvey memiliki latar belakang yang luar biasa, tetapi itu hanya keberuntungan murni bahwa dia berkenalan dengan Master Naiswell dan menjadi teman meskipun perbedaan usia. Benar, jadi di mana lukisan itu sekarang? Kakek bertanya tanpa sadar. Jika itu ada di tangan Mandy, dia akan mendapatkannya apapun yang terjadi. Sebuah lukisan yang telah diturunkan dari generasi ke generasi, nilainya akan jauh melampaui imajinasi terliar siapapun. Mandy bingung. Harvey menukarnya dengan cincin dengan York Enterprise dan memberikan cincin itu kepadaku. Mandy merasa menyesal setelah mengatakan ini. Harvey selalu bersikap manis padanya, tetapi yang dia miliki hanyalah keraguan terhadapnya. Keluarga Zimmer di sampingnya mendengar ini dan memandang Mandy seolah mereka memahami keseluruhan cerita. Tidak heran Mandy bergaul dengan orang-orang di York Enterprise, itu hanya karena dia memberikan hadiah yang murah hati, The Rocky Mountains Landers Peak. Semua orang mengira dia memiliki bakat, ternyata dia hanyalah bantal dengan kotak bersulam yang datang melalui pintu belakang. Pada saat yang sama, Master Naiswell duduk di kursi tuan rumah. Harvey dengan santai berjalan mendekat dan duduk di sisi kirinya. Pemandangan itu mengejutkan semua orang di aula. Seorang pria yang bukan dari keluarga Naiswell sedang duduk di kursi terpenting kedua di seluruh tempat. Apa yang sedang terjadi? Dan di sebelah kanan adalah Rosalie, situasi ini membuat orang berpikir tentang kemungkinan lain. Bagaimana jika pemuda ini menjadi calon menantu Tuan Naiswell, pacar Rosalie? Nona Rosalie memiliki selera yang bagus. Pria ini memiliki aura yang begitu bermartabat, dia pasti orang yang berbakat. Penampilan yang luar biasa, seorang pria muda dan tampan berpasangan dengan wanita muda itu. Sebuah pasangan yang dibuat di surga. Aku ingin tahu dari keluarga mana dia berasal. Sepertinya keluarga baru di Niumhi akan segera bangkit. Kata-kata yang diucapkan orang-orang itu bergema di telinga keluarga Zimmer, membuat mereka merasa seperti mendengar paku di papan tulis, benar-benar menusuk telinga.
Karena selama 3 tahun terakhir, Harvey hanyalah sampah yang tidak berharga di keluarga Zimmer, dengan status lebih rendah dari anjing. Tapi menantu sampah yang tidak berguna seperti itu mendapatkan pujian dari begitu banyak orang telah membuat keluarga Zimmer sangat tidak nyaman, tercekik dari situasi yang tak tertahankan. Aura bermartabat dari sekantong sampah yang tidak berharga. Apakah orang-orang ini buta? Queen menggertakkan giginya sambil mengucapkan kata-kata itu.